Pemirsa, militer Amerika Serikat mengklaim telah menghancurkan sebuah menara pengawas di pesisir Teluk Oman yang disebut menjadi bagian dari jaringan pengawasan maritim Korps Garda Revolusi Islam Iran. Rekaman yang dirilis Senkom memperlihatkan sebuah serangan menghantam fasilitas menara pengawas di pelabuhan Syahid Kalantari, Shah Bahar di pesisir Teluk Oman. Serangan tersebut memicu kepulan asap tebal yang membumbung tinggi ke udara. Bahkan Senkom mengklaim bahwa menara ini merupakan bagian dari jaringan pengawasan maritim milik Korps Garda Revolusi Islam atau KRGC. Menurut pihak Amerika, fasilitas tersebut digunakan untuk memantau pergerakan kapal-kapal komersial yang melintas di Selat Hormuz. Otoritas Iran belum memberikan tanggapan resmi atas klaim serangan tersebut. Pemirsa, kebakaran hutan besar melanda timur laut Spanyol dan terus meluas hingga menghanguskan ribuan hektar lahan. Kebakaran hutan Ores terus mengamuk di wilayah timur laut Spanyol dengan luas area terbakar diperkirakan bahkan mencapai 12.000 hektar. Petugas pemadam kebakaran bersama dengan unit darurat militer Spanyol berjuang menghentikan laju api yang mengancam kota Un Castillo yang sebelumnya telah dievakuasi. Sementara asap tebal dan kobaran api terus menjalar di antara hutan dan semak belukar. Pemerintah pusat dan otoritas daerah terus mengkoordinasikan upaya pemadaman demi mencegah kebakaran meluas dan mengancam lebih banyak pemukiman. Pemirsa, longsor besar menerjang wilayah Chongqing, China. Lebih dari 10 bangunan tertimbun batu dan juga tanah. Longsor berskala besar menerjang Kabupaten Otonom Fengshui, Chongqing, China. Rekaman dari lokasi menunjukkan parahnya kerusakan dengan bangunan-bangunan yang tertimbun material longsor. Sementara polisi menutup kawasan tersebut untuk mempermudah proses evakuasi dan penyelamatan. Lebih dari 1.100 warga telah dievakuasi dan setidaknya ada 10 orang berhasil diselamatkan. Tim gabungan masih menyisir timbunan batu dan tanah di tengah ancaman pergerakan lereng susulan. Belum ada informasi mengenai jumlah korban meninggal ataupun warga yang masih hilang. Pemirsa, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,4 mengguncang wilayah selatan Meksiko. Guncangan kuat memicu mengeluarkan peringatan tsunami. Pemirsa, gempa bumi bermagnitudo 7,4 mengguncang wilayah selatan Meksiko pada Jumat waktu setempat. Menurut Badan Survei Geologi Amerika Serikat, epicentrum gempa berada di lepas pantai Puerto Madero, negara bagian Chiapas dekat perbatasan Meksiko dan juga Guatemala. Guncangan yang terasa sangat kuat memicu kepanikan di berbagai daerah. Gedung-gedung bergoyang hebat memaksa warga berlari menyelamatkan diri. Sistem peringatan tsunami Pasifik yang berpusat di Hawaii mengeluarkan peringatan tsunami menyusul potensi gelombang yang dapat menghantam sejumlah wilayah pesisir. Hingga kini belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun kerusakan besar akibat gempa tersebut. Pemirsa, lubang ambles raksasa muncul secara tiba-tiba di tengah kawasan pemukiman kota Novosibirsk di Rusia memicu kepanikan warga. Sebuah lubang ambles raksasa muncul di lingkungan Gorsky, kota Novosibirsk, Rusia. Lubang tersebut memiliki diameter sekitar 50 meter dan kedalaman mencapai 15 meter, menyisakan kawah besar di dekat kawasan pemukiman. Bahkan petugas mengerahkan alat berat untuk melakukan terkait dengan menangani lubang yang mengancam lingkungan sekitar. Bahkan kerusakan lingkungan sekitar pun memicu longsoran tanah hingga membentuk lubang raksasa yang menelan sebagian area parkir dan juga beberapa pohon. Petugas terus melakukan perbaikan termasuk memompa air dari lokasi dan memperkuat dinding lubang demi mencegah terjadinya amblesan susulan. Pemirsa, Ketua DPRD Riau
Kader Rismanto bersama dengan Ketua Fraksi DPRD Riau menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Riau. Permohonan maaf ini terkait insiden bentrok dua pendukung anggota DPRD Riau pada Kamis kemarin. Ketua DPRD Riau Kader Rismanto bersama Ketua Fraksi DPRD Riau menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Riau. Permohonan maaf ini terkait atas insiden bentrok dua pendukung anggota DPRD Riau pada Kamis sore di kantor DPRD Riau. Kericuan terjadi saat rapat membahas anggaran. Kericuan diduga terjadi antara dua anggota dewan yakni Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, dengan Ketua Komisi 5 DPRD Riau, Indra Gunawan. Peristiwa yang sangat memalukan itu sempat viral di media sosial dan mendapat kecaman dari warganet. Permohonan maaf secara resmi disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Riau Kader Rismanto bersama Ketua Fraksi serta Ketua Badan Kehormatan DPRD Riau I Mustiar di ruangan rapat DPRD Provinsi Riau Jumat siang terkait insiden yang memalukan itu. Kader Rismanto menegaskan bahwa insiden bentrok dua pendukung anggota DPRD Riau itu tidak berkaitan dengan substansi rapat resmi. Atas nama lembaga, atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Riau, kami mengucapkan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Kejadian kemarin itu sesungguhnya memang terjadi pada saat pembahasan Badan Anggaran DPRD dan DAPD Provinsi Riau. Tetapi substansinya bukanlah pada pembahasan Badan Anggaran itu. Kenapa? Penyelesaian dugaan pelanggaran etik diserahkan sepenuhnya kepada Badan Kehormatan DPRD Riau. Badan Kehormatan memiliki wewenang untuk memeriksa, menilai, dan merekomendasikan sanksi sesuai dengan tata tertib anggota DPRD Riau dan peraturan perundang-undangan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Bupati Kuansing Suhardiman Ambi membantah tudingan dirinya meninggalkan amplop untuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Bantahan disampaikan usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Mantan Bupati Kuantan Singingi Kuansing Suhardiman Ambi membantah pernah memberikan amplop kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Bantahan itu disampaikan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jumat siang. Suhardiman menegaskan amplop yang diduga berisi uang pecahan dolar Singapura tersebut bukan berasal dari dirinya. Bahkan ia mengaku tidak mengetahui adanya amplop yang disebut ditemukan usai pertemuannya dengan Raja Juli. Di amplop apa? Saya nggak tahu isinya. Apa isinya apa ya? Itu bapak yang ngasih, Pak. Bapak yang ngasih, Pak. Gue bapak yang ngasih. Kenapa dikasih, Pak? Kenapa dikasih, Pak? Kenapa dikasih, Pak? Kasih tanggapannya dong, Pak. Sementara itu KPK menyatakan laporan penolakan gratifikasi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah selesai diproses di Deputi Pencegahan. Meski demikian, penyidik KPK masih mendalami pihak yang berinisiatif memberikan amplop serta motif di balik itu. Terkait dengan pelaporan gratifikasi yang dilakukan oleh Pak Menhub ini sudah case close. Sedangkan di penindakan ini masih akan terus didalami keterkaitannya. Karena dalam konstruksi perkaranya Pak Bupati setelah mengumpulkan uang dari para pihak tersebut, kemudian uang ini diberikan kepada Pak Menteri. Nah, ini tentu didalami. Maksud, tujuan, inisiatifnya dari pihak siapa, motifnya untuk apa, semuanya akan didalami oleh penyidik. Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa Bupati Kuansing Suhardiman Ambi pernah beraudiensi di Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 terkait pelepasan kawasan hutan. Usai pertemuan, Raja Juli mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing Suhardiman. Dirinya langsung memerintahkan agar amplop tersebut dikembalikan pada 12 Juni 2026 sebelum KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Suhardiman Ambi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta evaluasi menyeluruh program makan bergizi gratis dan tertibkan SPPG nakal. Pemirsa, permintaan Prabowo tersebut diungkap saat rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, Panglima TNI serta para Direktur Utama BUMN strategis di Istana Merdeka. Selain evaluasi dan penertiban SPPG nakal, Prabowo juga membahas langkah penguatan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Prabowo dengan tegas, setiap program prioritas negara harus dijalankan secara disiplin, tepat sasaran, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto pimpin panen raya serentak. Panen raya dilaksanakan di 43 titik se-Indonesia dan dilakukan secara simbolik di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Panen raya serentak di 43 titik se-Indonesia dipimpin secara simbolik oleh Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan meliputi panen tebu dengan didampingi TNI Angkatan Udara di 8 titik lokasi, panen padi di 31 titik lokasi bersama TNI Angkatan Darat, dan panen kedelai dengan TNI Angkatan Laut di 4 lokasi. Kegiatan ini menjadi wujud sinergi TNI dalam mendukung percepatan terwujudnya swasembada pangan nasional. Selain memimpin panen raya serentak, Presiden Prabowo juga meninjau stand-stand program TNI dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Izin Bapak Presiden, target swasembada gula konsumsi 2002